Baik, kalau ini kita mulai Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kemudian mahasiswa. Jadi siang ini kita akan berdiskusi tentang geodynamic evolution di Jawa khususnya, kemudian implikasi terhadap vulkanisme dan magmatisme. Jadi kita harus pahami dulu istilah vulkanisme dan magmatisme secara umum. Baik, jadi ini bisa dipisahkan dengan pengertian magmatisme dan vulkanisme. Kalau kemarin Pak Mino sudah menyampaikan tektonik Indonesia secara umum, kemudian implikasi terhadap tektonik Jawa. Nah, karena ini kelas S2 ini beragam, tidak hanya yang opsi migas umum, tapi ada yang opsi geotermal dan juga mineral ekonomi. Mudah-mudahan gambaran dari geodynamic evolusi khususnya Jawa ini kemudian kaitan dengan magmatisme yang kemudian bisa dikembangkan nanti untuk panas bumi, untuk mineral ekonomi, bahan galian C, menjadi tambahan untuk diskusi nanti pada waktu ekskursi regional. Ini sebenarnya sudah pernah saya susun, pernah saya diskusikan dengan beberapa kolega di Tibet, tapi dipresentasikan pada waktu itu sebenarnya di Brunei ya, atas diskusi saya dengan Pak Darji, karena Pak Darji juga tertarik untuk meletakkan magmatisme dan vulkanisme ini di dalam konteks tektonik. Baik, kira-kira apa saja yang akan diskusikan ini sebagai pengantar, kita punya pendahuluan begitu ya, melihat magmatisme secara umum yang ada di dunia, juga distribusi vulkanisme seperti apa, kemudian di mana magma itu terbentuk, kenapa Indonesia panen gitu ya, dalam hal ini dalam hal gunung api, kemudian mineral ekonomi maupun potensi-potensi lain yang berkaitan dengan magmatisme. Kemudian kita lihat sedikit tentang tektonik Indonesia, bagaimana Indonesia terbentuk dari tahun ke tahun hingga sampai posisi saat ini, sehingga gunung api yang kita lihat saat ini itu bisa berada pada posisi sekarang itu apakah pada posisi yang tetap pada periode waktu yang lama atau berubah dari waktu ke waktu. Kemudian kita melihat tentang geologi Jawa, kemudian terakhir ada diskusi. Baik, kita masuk. Nah, ini yang dikatakan sebagai ring of fire, adalah kondisi di mana jajaran gunung api itu membentuk rangkaian. Meskipun istilah ring of fire sendiri banyak kemudian diargue, kemudian banyak dipertanyakan, ya. Karena istilah ring itu lebih pas untuk sesuatu yang sifatnya tertutup. Ya, belt mungkin belt atau arc itu lebih cocok gitu ya, berupa busur gitu ya, berupa jalur pegunungan itu lebih pas. Nah, tapi terlepas dari itu bahwa Indonesia berada di rangkaian dari ring of fire. Berapa jumlahnya? Kurang lebih kita punya jumlah ini. Artinya sekitar 16% itu posisinya ada di dunia 129 ya, 127, kemudian tambah 2 gunung api aktif, salah satunya Soputan dan juga kita punya Sinabung. Dengan kelimpahan gunung api yang demikian banyak, itu arti potensinya luar biasa besar. Artinya kalau saya mempelajari geotermal tidak salah, saya mempelajari geowisata juga tidak salah. Mineral ekonomi atau bahan galian C, kalau tidak sudah menjadi fosil juga menjadi potensi positifnya. Tetapi di sisi lain, kalau yang terjadi adalah sebaliknya, potensi negatifnya juga luar biasa. Hampir tidak ada pulau yang tidak ada gunung apinya. Pulau Kalimantan pun punya satu. Ya, meskipun cuma satu, tapi kalau itu meletus, saya pikir Kalimantan pun akan kena dampaknya. Jadi sehingga kita perlu pemahaman yang lebih begitu ya, bagaimana batuan beku itu terdistribusi, baik yang terbentuk di kedalaman, terbentuk di dekat permukaan maupun di atas yang dikatakan sebagai vulkanisme, sehingga kita bisa melihat implikasinya terhadap tadi geowisata, panas bumi, mineral ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang vulkanisme, ya distribusi gunung api aktif, nah kita berbicara tentang batuan beku yang ada di dunia secara keseluruhan. Ternyata bahwa batuan beku itu dapurnya originnya sekarang berkaitan dengan batas lempeng, yaitu dengan aktivitas gunung berapi yang ditandai dengan kerucut warna merah ini. Tetapi yang sudah menjadi jejak atau menjadi fosil itu bisa berada di batas lempeng, bisa sedikit jauh di tengah-tengah, begitu ya, atau pada bekas jejak batas lempeng. Jadi ada dua kuncinya, di batas lempengnya aktif maupun di jejak batas lempeng atau ada suatu tempat khusus. Nah, begitu kita melihat bahwa distribusi batuan beku itu ada polanya, nah itu yang perlu kita kaitkan dengan tektonik yang kita pelajari kemarin. Pasti ada tempat, suatu di mana atau dapur atau pabrik ya batuan beku itu diproduksi. Maka kemudian kita berdiskusi sedikit gitu ya, di mana magma itu terbentuk. Nah, berkaitan dengan itu, saya sedikit balik. Ini kalau tidak salah pada waktu saya ambil mata kuliah S2 itu di dalam level S2, ini tidak lagi kita berdiskusi kerak, mantel, inti luar, inti dalam begitu ya, tapi lebih dalam lagi yang saya inginkan dalam level S2. Pertanyaannya adalah ketika kita berdiskusi tentang pembentukan bumi, gitu ya, yang konon diperkirakan 4,5 miliar tahun yang lalu,
kapan ya, kapan kira-kira susunan ini terbentuk, kapan plate tektonik mulai bekerja di bumi, kapan arus konveksi hadir di bumi. Nah, pertanyaan itu sudah harusnya muncul dalam level S2 ya. Jadi tidak akan lagi kita diskusikan nanti pada waktu ekskursi kenapa kita punya plate tektonik, karena ada 3 hal. Kita punya arus konveksi, kita punya lempeng, kita juga punya astenosfer. Itu jawaban umum. Tapi kalau ditanya kapan arus konveksi bekerja, kemudian kapan plate tektonik mulai bekerja di bumi. Jadi ini gambaran umum begitu ya. Jadi apapun teori pembentukan bumi, teori Big Bang, bintang berpapasan, bintang kembar, bintang 7, kalian mau tambahkan juga boleh. Apapun itu originnya, semua terbentuk dalam keadaan pijar dan temperaturnya panas, gitu ya. Pendinginannya dilakukan bertahap dari bagian luar ke dalam. Tidak ada pendinginan yang lebih dominan di satu sisi, tidak ada yang di utara, selatan, barat, dan timur. Artinya semua mendingin merata pada satu waktu yang sama. Kalau itu yang terjadi, bagaimana kemudian arus konveksi bisa bekerja? Bagaimana plate tektonik bisa bekerja? Ya. Ketika bumi itu mendingin, maka bagian yang berat itu akan tenggelam menjadi inti dalam, disusul yang lebih ringan menjadi inti luar, kemudian mantel bawah, atas, dan kerak. Sudah ada tuh, ya. Perbedaan layer-layer itu menyebabkan terjadinya arus konveksi. Jadi arus konveksi itu tidak terjadi pas tengah miliar, tapi harus ini sudah membentuk layering sehingga ada perbedaan temperatur. Arus konveksinya ada. Tetapi tidak bisa bergerak menjadi plate tektonik yang sudah kita diskusikan kemarin sama Pak Mino, karena harus ada space-nya. Semua dilingkupi oleh kerak bagian luar ini, ya, dengan komposisi yang sama, terbentuk pada waktu yang sama. Akibatnya densitasnya sama. Tidak ada yang bisa tenggelam, tidak ada yang bisa naik, tidak bisa berpapasan. Seperti sebuah kolam diisi perahu, dibuat pada tahun yang sama, bahan bakunya sama. Bisa nggak bergerak? Nggak bisa, gitu ya. Karena tidak ada yang bisa bergerak, harus diambil. Makanya kemudian ada pertanyaan, kenapa komposisi basalt yang ada di bulan sama dengan basalt yang ada di bumi? Maka muncullah, gitu kan ya, pertanyaan atau hipotesa bahwa bulan adalah sebagian massa dari bumi yang hilang akibat dari permukaan bumi yang terserempet oleh meteor yang menumbuh, itu menghasilkan kemusnahan dinosaurus di akhir zaman Kretasius gitu ya, yang menyerempet sebagian mengambil massa itu adalah cikal bakal. Ya, setelah itu diambil, ini coak nih, ya, bagian kotakan ini katanya coak gitu ya, kemudian diambil hilang seperti lambang Apple, nggak tahu siapa yang makan, mulai bergerak, itulah plate tektonik mulai bekerja. Kira-kira gitu ya idenya. Bergerak itu kemudian seperti ini jadinya, ada yang bergerak saling menjauh, ada yang mendekat, ada yang berpapasan, karena kita sudah punya konveksi, kita sudah punya yang rigid, kita sudah punya yang plastis, sehingga mulai bisa bergerak. Jadi akibat pergerakan itu, ada yang bergerak saling menjauh, ketika arus konveksi bergerak berlawanan arah, jadilah metoceanic rift. Ketika bergerak saling mendekat, ada yang menunjam satu di bawah yang lainnya. Yang menunjam satu di bawah yang lainnya itu dikenal sebagai subduction, tetapi secara spesifik dibagi. Ada yang namanya island up, ada yang namanya active continental margin. Island up, samudra sama samudra. Active continental margin itu benua sama samudra. Kenapa harus samudra yang menyusup? Karena samudra lebih berat daripada benua. Bukan soal ketebalan, tetapi soal density. Tapi kalau samudra sama samudra, bagaimana? Ini salah satu lebih berat, gitu ya. Kenapa bisa lebih berat? Bisa jadi dia lebih tua, kan gitu. Ya, tidak hanya nama yang berbeda, active continental margin dan island up, tetapi konfigurasinya menyebabkan juga berbeda. Kalau kita punya samudra sama samudra, berat sama berat, maka sudutnya menjadi curam. Itu buoyancy kan. Kalau kita punya kontinen di atas kemudian samudra di bawah, yang di atasnya lebih ringan, maka dia sudut akan berbalik ke atas, jadi kemudian lebih landai. Akibat itu, maka selain perbedaan sudut, gunung apinya berbeda. Yang satu jauh dari Palu, di active continental margin kita punya di Sumatera, yang satu menjadi dekat dengan Palu. Kalau itu yang terjadi, maka vulkanisme atau magmatisme atau itu berkaitan dengan mineral ekonomi, itu akan menyebabkan posisinya berbeda dari Palu. Itu kalau kita berbicara posisi ya. Apa akibatnya? Ketika satu yang curam di sini, yang satu tipis atasnya ini keraknya, yang satu kerak benua itu tebal, maka jalurnya juga berbeda. Yang satu memerlukan jalan 4 sampai 5 sampai 10 km di island up, di sini 50 sampai 100 km. Magma yang memerlukan waktu yang panjang pasti akan terdiferensiasi. Magma memerlukan waktu yang panjang bisa termodifikasi sehingga nanti mempengaruhi jenis lava atau komposisi magma yang keluarnya.
Apakah kalau kemudian kerak di atasnya tebal bisa menghasilkan porfiri, sementara di lempeng yang tipis itu porfiri lebih sulit? Ya, itu yang akan kita diskusikan. Tetapi kurang lebih idenya demikian. Ya, jadi dua, kita punya aktif kontra margin, kita punya RNA yang aktif, berarti ada yang pasif. Kontak antara benua sama samudra yang tidak diikuti dengan subduction yang dikatakan sebagai pasif kontinental margin. Nah, satu lagi ini adalah hotspot. Ya, nanti kita akan bahas dengan detail. Hotspot tidak bisa sembarang seperti pertanyaan kita. Kenapa jerawat muncul di sana? Kenapa bisul muncul di sana? Yang pasti harus ada sumber panasnya. Kenapa naik? Kenapa tidak ke bawah? Kan gitu ya. Kenapa bisul itu harus menyembul ke atas? Kenapa tidak ke bawah? Jerawat pun demikian. Kita akan lihat satu persatu, gitu ya. Ini tentang penampang dari bumi. Nah, ini kita lihat secara lebih detail, ya, bahwa tidak hanya kerak-kerak yang berkonfigurasi, tapi kecepatan kerak yang berinteraksi ini yang terjadi, ya, yang akan kita kunjungi nanti di Jawa. Di Jawa Barat juga demikian, bahwa dari waktu ke waktu ternyata kerak ini berinteraksi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Akibatnya, ya tentu ada akibatnya, gitu ya. Kalau yang satu cepat, yang satu lambat, misalkan nanti di sini di mid oceanic ridge, gitu ya. Kalau dia sangat cepat sekali, maka apa akibatnya dibandingkan kalau dia sedang bahkan sangat lambat? Kalau di subduction dia cepat sekali dibandingkan sangat lambat, apa akibatnya? Nah, ini menarik. Ada 3 tempat magmatisme atau vulkanisme di mana magma terbentuk bisa menghasilkan batuan beku, atau muncul ke dekat permukaan sampai ke atas permukaan menghasilkan vulkanisme. Indonesia punya semuanya. Yang umumnya adalah subduction yang berkaitan dengan palung. Kita punya juga yang mid oceanic ridge, ini jejaknya kita punya di Karangsambung, kita punya di Ciletu, gitu ya. Kita punya di Meratus sana, yang kemudian orang banyak pindah ke Bantimala. Hotspot juga ada, tidak pure hotspot, tetapi ada indikasi beberapa gunung api, misalkan 2 yang bekerja di dalam satu sistem. Satu berkaitan subduction, yang satu lagi berkaitan dengan hotspot. Misalkan kita punya Toba, kita punya Krakatau, gitu ya. Kenapa Krakatau cepat sekali? Karena disuplai dua ini. Kenapa Toba besar sekali? Karena ada 2 suplai dalamnya, salah satunya adalah ini. Ada hotspotnya. Kita lihat satu persatu ya. Nanti salah satu diskusi kita adalah ini, membahas perubahan kecepatan di Jawa itu, kemudian implikasinya terhadap magmatisme dan vulkanisme di Pulau Jawa. Sehingga kemarin atau nanti besok yang akan dibahas oleh Pak Darji dengan detail tentang pembentukan basin di sana. Pak Mino kemarin sudah membahas tentang tektonostratigrafi, pembagian berdasarkan pre-reef, syn-reef, sama post-reef. Apakah kemudian magmatisme itu mengikuti aturan tersebut? Nanti kita lihat. Ya pengennya begitu ya. Ada magmatisme pre-reef, ada magmatisme syn-reef, ada namanya post-reef. Jadi kadang-kadang bisa melanggar, bisa mengikuti. Nanti kita akan lihat contohnya. Baik, kita lihat satu persatu. Ada batas divergen. Jadi kalau kita punya rekaman batimetri begini, apa yang kita bisa lihat bahwa permukaan lantai samudra yang kasar, sedang, dan halus itu mengindikasikan suatu yang bekerja di sini. Gitu ya. Ada yang bekerja dengan sangat cepat sekali, kecepatan di atas 9 cm, ada yang sedang 5-9 cm, ada yang lambat. Kalau yang cepat permukaannya akan halus, karena sebelum sempat terakumulasi dia sudah bergeser. Yang sedang antara terakumulasi sama bergeser dia hampir balance, gitu ya. Yang lambat akumulasinya lebih cepat daripada pergeseran, akibatnya permukaannya menjadi tidak rata. Apa implikasinya selain permukaannya rata? Ketika ini masuk ke kanan kiri, ini masuk ke dalam subduction, yang halus akan lewat saja, ya. Yang kasar agak sedikit bergerigi, ya. Ada polanya, nyantol kadang-kadang diteruskan. Kalau yang demikian, yang kasar, ya berhenti, ya. Jadi yang berapa rupanya? Yang satu kemana? Tahu. Mungkin bisa di mute ya supaya tidak mengganggu yang lain. Ya, tidak apa-apa. Baik ya. Nah, yang permukaan yang kasar ini kemudian ketika menyantol begitu ya, itu akan menghentikan subduction untuk sementara waktu sehingga kita punya seismic gap. Ya, kita punya rise misalkan di bawah Jawa Timur gitu ya. Di pantai barat Sumatera kita punya ada juga sesuatu yang mengganjal. Kemudian kita punya Christmas Island yang mungkin nanti akan masuk ke Ciletu. Kita datang besok ke Ciletu, ya, tetapi itu statusnya masih punya Australia. Pada waktu tertentu mereka akan masuk ke sana menjadi bagian dari masyarakat Ciletu, begitu ya, karena ini akan tergeret terus ke sana nih kalau Christmas Island. Baik, itu perbedaan kecepatan untuk yang divergen. Kita punya contohnya di mana yang divergen, punya fosil tadi kita punya di Ciletu, kita punya di Karangsambung, kita punya di Bayat, ada yang menarik ke Meratus, ada yang nanti
malah jejak itu ada yang komplit, ada yang tidak. Itu juga bahan diskusi. Kenapa batuan yang terbentuk di metosanik ini yang dikenal sebagai seriofiolit kadang-kadang bisa muncul sebagai sesuatu yang kompleks, ya, sebagai yang komplit dan kompleks itu adalah yang di Oman. Tetapi kenapa di Karangsambung munculnya Pisces? Kenapa di Bantimala munculnya hanya, atau bukan Bantimala, di Ciletu yang akan kita datangi itu juga munculnya tidak, ini pasti ada sebabnya. Ya. Baik, itu tentang batas divergen. Nah, kita lihat, ini mengingatkan kembali bagaimana genesis magma di dalam batas divergen. Ketika dua buah lempeng bergerak saling menjauh akibat arus konveksi bekerja berlawanan, di sini terjadi penurunan temperatur. Penurunan temperatur menurunkan titik didih. Sehingga kalau kita merus pada tekanan yang lebih rendah, titik didihnya itu tidak pasti 100 derajat, sedikit lebih turun. Masa sih gitu ya, ingat-ingat ya pada waktu di ospek, kira-kira kenapa air kok rasanya cepat matang, mungkin satu kalau di ospek, dua karena berada di ketinggian kira-kira gitu. Jadi akan menurunkan titik didih ini karena penurunan tekanan, ya, penurunan tekanan menurunkan titik didihnya, kemudian bagian sini dia melting. Nah, apa akibatnya kalau di metosanik ring? Magma yang naik ke sini langsung kontak dengan ke atas ini, tidak ada perantaranya. Kontak dengan air kemudian langsung membeku. Kira-kira bagaimana teksturnya? Itu yang akan kita tanyakan nanti pada waktu kita ke Ciletu. Jadi kalau nanti diajak ke Ciletu atau jalan ke Medan ke Karangsambung, ini adalah batuan dari metosanik ring. Belum analisa geokimia, belum lihat, kita hanya melihat tekstur. Kita akan tanya, mana yang menurut kalian adalah bagian dari metosanik ring yang terbentuknya tidak punya waktu lagi, begitu naik dia langsung membeku. Jadi tidak berhenti lagi, ini fenokris, ini massa dasar, ini porfiritik, ini vitrofirik. Tapi langsung kita tanya, ini apa barang ini? Kira-kira terbentuknya mana? Itu level S2. Siap-siap ya, jadi akan ditanya nanti pada waktu ketemu ini. Jadi berdasarkan ciri fisiknya, sebelum analisa geokimia, ada yang lebih advance, kita bisa mengenali 8 kemungkinan ini, karena demikian prosesnya. Ya, oke, itu sudah. Kita lanjut ke yang batas konvergen. Nah, ini ada dua. Ada yang perpendikular, yang kayak begini. Ada yang oblik. Apa akibatnya kalau perpendikular sama oblik? Nah, sebelum saya menjawab itu, saya tampilkan dulu distribusi magmatisme dan vulkanisme di Jawa, di Jepang. Di Jepang ini, ya, ketika kondisinya tegak lurus atau pada batas konvergen yang tegak lurus, gunung apinya itu meningkat. Density-nya meningkat. Jadi gunung apinya banyak sekali. Ketika dia oblik, dari sini dari Tokyo, kemudian Nagoya sampai Osaka, gunung apinya turun. Ketika tegak lurus lagi, di Kyushu sampai Okinawa, naik lagi gunung apinya. Di Jawa kan begitu sama. Ya. Di Jawa pulaunya setengah dari Pulau Sumatera, tetapi gunung apinya jumlahnya 35. Sumatera yang panjangnya 2 kali Pulau Jawa, gunung api cuma 30. Kenapa? Di Jawa lebih banyak Pak katanya penduduknya, jadi kepejet, jadi magmatismenya lebih banyak. Kalau itu yang berlaku, harus berlaku di semua tempat. Di Jepang justru yang banyak penduduknya itu di area selatan, di utara itu sedikit, maka tidak berlaku ya kepadatan penduduk menyebabkan terjadinya gunung api lebih banyak. Tetapi yang tegak lurus pasti lebih banyak. Yang oblik dia sedikit. Gempa-gempa besar di sini persis seperti di Sumatera. Gempa-gempa besar itu banyak di sini. Begitu tegak lurus lagi, naik lagi. Apa yang terjadi? Ternyata ini, ya. Ketika suatu slab masuk ke dalam, kemudian mengalami partial melting, itu terjadi pada kedalaman tertentu partial meltingnya. Ini kalau saya zoom, ada dua kedalaman. Yang pertama adalah kedalaman 110 dan 120, yang berikutnya 160 sampai 180. Maka ketika tegak lurus, kedua kedalaman ini tercapai, gunung apinya punya dua berpasangan. Akibatnya punya gunung api dekat Palung dan gunung api belakang Palung. Itu sebabnya kenapa di Jawa gunung apinya jumlahnya lebih banyak daripada Sumatera meskipun panjang pulaunya hanya setengahnya. Apa implikasinya? Banyak. Potensi geowisatanya lebih banyak. Potensi geotermalnya lebih banyak dari sumber panasnya. Mineral ekonominya, kalau ini jadi fosil, pasti tahu jawabannya. Begitu ya. Apa hanya berhenti di sana? Tidak ya. Kita lihat. Ternyata yang di kedalaman yang dangkal, 110-120 ini perasan atau airnya, cikal bakalnya lebih banyak. Sehingga secara volumetrik, magmatisme di sini atau vulkanisme itu menghasilkan magma yang lebih besar. Sehingga gunung apinya digambar kaldera begini. Nah, kalau sudah kaldera begini, bukan hanya 1 km, 2 km secara radius, tetapi kehilangan volume magma yang cukup besar. Sementara di belakang sana, by volumetrik lebih kecil. Tapi Pak, kita juga punya katanya di
Jawa ada yang besar, kita punya Cermai, kita punya Melihat, tetap ada anomali. Ya, nanti kita bahas. Tapi secara umum akan demikian. Gunung api berada di dekat Palu dan belakang Palu, yang depan akan lebih besar daripada yang belakang karena ini penjelasannya. Kalau meras air pel itu ini perasan pertama, ini perasan kedua tinggal sisanya. Maka gunung api punya berpasangan dengan volume yang berbeda. Ini kompor, ini lilin. Mana yang bagus nggak tahu, tergantung kebutuhannya. Kalau perlu panasnya besar, ya pakai kompor. Jadi kalau panasnya kecil, kita bisa pakai yang belakang. Tetapi timing menjadi berbeda. Artinya kalau kita di geothermal itu ada yang sampai 1 juta tahun, ada yang 5 juta tahun, harus hati-hati kita bekerja di gunung api yang mana, dekat atau belakang. Ya. Tetapi kalau ini oblik, ini tidak tercapai, hanya yang depannya saja. Sehingga di Sumatera itu hanya 1 jalur. Ya. Nanti kita akan bahas mengapa Sumatera lebih galak daripada di Jawa. Ya. Baik, itu sudah. Yang batas konvergen hampir di semua Indonesia itu dari barat sampai timur hampir di batas konvergen. Nah, ini mengingatkan saja bahwa yang terjadi adalah ketika slab itu masuk, samudra pastinya itu mengalami partial melting. Nah, ini ada 2 mazhab nih ya. Ada yang melting itu slabnya, ada yang melting itu adalah gugus OH-nya yang lepas. Gugus OH yang lepas naik ke atas, menurunkan temperatur antara kerak bagian bawah dan mantel bagian atas, baru magmanya terbentuk di sini. Itu mazhab yang kita pegang sekarang, yang bisa dibuktikan sama geokimia kan, karena air naik, TiO2 tidak berteman dengan air dengan baik, maka gunung api yang berkaitan dengan subduction biasanya TiO2-nya rendah. Nah, mazhab yang kedua ada yang mengatakan ini yang melting, jadi tidak ada jejak lagi. Nah, berkaitan dengan subduction ini, gitu ya, ini ada yang menarik ketika ini masuk ke dalam sini. Ini kalau saya boleh pakai ini mungkin tidak tepat ya, dikoreksi ini kalau ada Pak Halid gitu ya. Ini ada perubahan. Kalau batuan dari sini sangat brittle, kemudian di sini berubah menjadi brittle, di sini berubah menjadi semi ductile, di sini menjadi ductile. Karena perubahan T dan T, lama-lama karena perubahan T dan T ini yang di bawah ini lama-lama lepas. Terpisah dari slab yang masuk ke sini. Kemudian ini tenggelam. Kemana tenggelamnya? Ada yang di antara mantel atas dengan mantel bawah, ada yang mengatakan inti luar dengan mantel bagian bawah. Kemudian melting, itulah cikal bakal hotspot. Jadi hotspot sering dikatakan sebagai kuburan dari subduction. Yes, mekanismenya demikian. Yang masuk ke sini, dia detach kemudian tenggelam. Kenapa harus melayang? Makanya di awal tadi saya sebutkan lagi bahwa interior bumi itu dibagi dari atas dan luar ke dalam itu, yang berat tenggelam menjadi inti dalam, ada susul inti luar, mantel bawah, atas dan kerak itu terdistribusi berdasarkan density, yang berat ada di dalam. Nah, kemudian itu tenggelam, melayang di antara mantel bawah sampai mantel atas, atau mantel bawah dengan inti bagian luar, itulah cikal bakal hotspot. Berapa waktu yang diperlukan dari titik sini, Palu, sampai masuk ke dalaman paling dangkal 110, kemudian naik lagi ke atas, menghasilkan magma, akhirnya keluar. Itu karena saya hitung dan kalkulasi berdasarkan beberapa paper, maka waktunya kurang lebih 25 juta tahun. Jadi kalau kita punya gunung api aktif sekarang, maka subduction itu harus start minimal 25 juta tahun yang lalu, dengan kecepatan rata-rata 7 cm per tahun. Tapi kalau di Jawa Barat kita punya sampai kecepatan 15 ya. Saya tidak argue bagaimana cara menghitung, tapi saya pakai itu dari disertasinya Pak Yono, bahwa kita punya kecepatan 15 sampai 16 cm per tahun. Jadi kalau rata-rata 7 cm saja, kita perlu 25 juta tahun. Jadi yang kita lihat sekarang adalah subduction yang dimulai 25 juta tahun yang lalu. Begitu kira-kira ya. Jadi yang sini partial melting menghasilkan hotspot, kemudian yang detach ke ini ke dalam itu menghasilkan hotspot. Baik. Di mana batuan yang berkaitan dengan subduction ini banyak ya, dari pantai barat, dari Sumatera sampai Indonesia Timur itu semuanya sebagian besar berkaitan dengan ini. Yang terakhir adalah magmatisme yang berkaitan dengan intraplate. Kebenaran saja yang famous adalah Hawaii, kan ada filmnya, ada tariannya gitu ya. Tapi di tempat lain sebenarnya banyak bahwa di sini itu semuanya adalah kuburan dari subduction. Kita punya Caroline, Marshall, Samoan, dan lain-lain, bahkan di Indonesia juga ada. Mekanismenya sudah saya jelaskan tadi bagaimana langsung terbentuk. Ya. Nah, kita masuk ya, intraplate magmatisme yang ada di Indonesia itu di mana saja kita punya Krakatau. Ya, Krakatau gue jelas subduction, yes jelas subduction. Tetapi perubahan subduction style dari oblik kemudian menjadi perpendikular di Jawa, ini ada tiring di sana.
Nah, sobek di sini itu menyebabkan belum naik ke atas. Jadi kita punya dua. Maka anak Krakatau adalah anak yang sehat. Kenapa baru kolaps 2018 kemarin, sekarang sudah tinggi lagi? Karena dikasih asupannya dua. Toba juga demikian. Kemarin Pak Mino menyampaikan bahwa di bawah Toba ini ada investigatoris yang masuk ke sana. Tiringnya itu menyebabkan bagian dari dalam belum naik ke atas dikombinasikan dengan satu yang berasal dari subduction. Makanya volumenya besar sendiri. Ya, kita punya di sini di Muria, di Karimun Jawa itu juga demikian karena ada slab yang sobek. Nah, yang menarik di utara Bali itu juga kita punya South Saubi, ya, itu kombinasi antara subduction dan juga intraplate magmatism. Apa konsekuensinya? Kalau intraplate kemudian ada subduction, ada mid-oceanic crit, harusnya di dalam level S2 sudah mulai terbayang kalau gunung api yang pure dari intraplate magmatism, encer seperti Hawaii menghasilkan perisai. Kan begitu ya. Kemudian kalau yang di subduction biasanya cenderungnya menghasilkan yang stratovolcano ataupun yang cinder cone. Yang di mid-oceanic crit mempunyai karakter yang berbeda lagi. Bagaimana kalau kombinasinya kemudian digabung antara yang strato dengan yang intraplate? Pasti mempunyai karakter auto device dari gunung apinya yang berbeda. Transisi antara yang strato dengan yang perisai, lebarnya mungkin tidak sesuai dengan rata-rata, tingginya juga demikian, gitu ya. Kalau tidak salah kemarin Pak Mino sempat menyinggung itu yang menjadi salah satu goal sekarang kan kita mengerjakan lapangan Jati Barang itu, melihat bagaimana magmatisme ini dilihat dalam skala seismik dan diintip dengan labor yang hanya sebesar yang bambu, gitu. Baik, itu sudah. Nah, sekarang kita lihat tentang tektonik Indonesia, karena magmatisme ternyata erat sekali, pasti berada di batas lempeng atau bekas batas lempeng, maka harus berbicara tektonik. Nah, ini tektonik map, bahwa ternyata magmatisme dan vulkanisme yang sebagai sekarang muncul ke permukaan itu berjajar, ya, dari Sumatera sana, kemudian masuk ke Jawa, Bali, Flores, menekuk di sini, ya, di Banda Ap, nyambung ke Halmahera, kemudian ke Celebes, di sini juga gunung api yang terisolir. Nah, pembagian dari distribusi gunung api di sini kemudian kita kenal dengan namanya distribusi arc atau busur. Banda arc itu dari Sumatera sampai ke Flores sini, kemudian kita punya banda arc yang curve di sini, itu ya, berkaitan dengan progres ke arah timur. Jadi slabnya itu mundur ke arah timur. Ini juga masih menjadi bahan diskusi untuk di dalam level S2 dan S3. Ya, kalau robek ke arah timur, artinya gunung api itu harusnya mudah ke arah timur. Itu makanya sebab kemarin ada satu mahasiswa S1 saya kirim untuk meneliti di Banda Api, ternyata gunung apinya mudahnya ke arah barat. Kok bisa? Dasarnya mundur ke arah timur, gunung api yang mudah ke arah barat. Gitu. Nah, ini juga menarik. Ada lagi Halmahera, ada lagi Celebes Sangihe. Ini tidak hanya dibedakan menjadi nama, harusnya pembagian menggunakan vulkanostratigrafi dikatakan gunung api itu berada dalam arc yang sama kalau tektonik yang bekerjanya atau lempeng yang bekerjanya itu sama. Ketika sudah berganti, namanya harus ganti. Nah, ini persis kan? Ya, seperti kita punya penamaan di dalam SSI untuk itu, kita punya Batu Raja di Sumatera, Batu Raja di Jawa Barat, Talangkakar di sana, di sini juga ada. Kalau benar harusnya tidak boleh. Ini pun juga demikian. Ya. Nah, sekilas tentang vulkanostratigrafi urutannya bagaimana, kalau nanti kalian lebih detail bisa diskusi, tapi tidak di sini ya. Kita punya namanya busur atau arc, tektoniknya harus sama, ya. Kemudian kita punya manggala, punya brigada, hulu kerucut gunung api, kita punya juga gumuk, ya, pusat erupsi, ada erupsi pusat, ada erupsi samping. Jadi dari kecil ke besar adalah ke atas, gitu ya, dengan skala yang berbeda. Kalau di sini harus arcnya yang sama. Ini adalah pusat erupsi, ini adalah kerucut gunung api. Gabungan beberapa kerucut gunung api namanya brigada. Ya, yang menghasilkan kaldera, ada yang tidak, lebih dari dua dikatakan sebagai manggala. Ya. Vulkanostratigrafi saya tidak bahas di sini, tetapi secara kilas pembagiannya adalah harus dibagi berdasarkan pusat dan waktu erupsinya. Ketika gunung api pusatnya berbeda antara gunung A dan B, meskipun batuannya itu sama, lava andesit, harus dibagi. Itu adalah salah satu kebingungan atau jadi pertanyaan kenapa lapangan Jati Barang itu menjadi unik, begitu ya? Menggunakan konsep litostratigrafi, semua batuannya adalah piroklastik dari Jawa Barat itu di cekungan Jati Barang, dihitung tidak tahu sumbernya dari mana, dihitung maka volumenya menjadi besar sekali. Kebayang ya, jadi kalau kita jalan dari Jawa Barat sampai Jawa Timur,
litologinya antara lava dan piroklastik, kemudian kita hitung volumenya yang luar biasa besar. Kemudian kita masukin properti, katakan ya, porositas dan permeabilitasnya diberi angka, maka angkanya akan menjadi luar biasa. Kasusnya kan demikian ya. Jadi cadangan yang besar, peringkat 2 di dunia, tapi produksinya tidak masuk 10 besar. Maka ini sekilas tentang vulkanostratigrafi. Baik, nah Indonesia ya itu ternyata tidak hanya 3 plate yang berinteraksi. Kita punya Eurasia, julurannya bagian tenggara dikatakan Sundaland, kita punya Caroline Plate, Filipina dan Filipina, gitu ya. Nah, distribusi ini tidak hanya menghasilkan tinggian yang relatif tebal, itu adalah kerak benua, yang tipis-tipis ini adalah kerak samudra, tetapi juga ternyata berpengaruh terhadap aktivitas atau salah satunya adalah tipe erupsinya, ya. Mineral ekonomi pasti berpengaruh, ya. Tapi saya tidak bahas itu. Tapi yang dibahas di sini adalah demikian. Ini saya berikan contoh. Ternyata ada suatu pola bahwa dari Indonesia bagian timur ke Indonesia bagian barat itu kita mempunyai gradasi ukuran kaldera. Kita Tambora punya 5x5, kita punya Rinjani 7x8, ke Batur naik 10 kali mungkin sekitar 12, Ijen ini ya sekitar 15x15 yang dijadikan analog untuk lapangan Jatibara. Krakatau memang kecil yang di permukaan, tapi Proto Krakatau adalah 50x50. Kemudian kita ke Toba, ya ukurannya adalah 30 kali berapa 100 km tidak salah, gitu ya. Itu adalah pemenangnya. Ini ada yang menarik, ada pola, ya. Ternyata perubahan pola dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat itu tidak hanya disebabkan karena konfigurasi basement yang berbeda, karena di bagian barat itu didominasi oleh granitis sehingga menjadi lebih eksplosif di bagian barat. Tentu kalau basementnya adalah granitis dan lebih tebal, mempunyai peluang endapan-endapan porfirit lebih banyak di bagian Sumatera daripada Indonesia bagian timur. Tapi di beberapa Jawa, bagian selatan Jawa juga muncul. Apakah ini konfigurasi yang sama? Ya, itu yang sebenarnya perlu kita diskusikan nanti. Gitu. Ini hanya salah satu faktor saja bahwa konfigurasi basement merubah energi letusan. Tetapi sebenarnya yang bekerja adalah tidak hanya itu. Jelas ya, ini energi letusan gunung api berkaitan dengan viscosity, kemampuan fluida mempertahankan bentuknya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Ketika sangat encer namanya rendah, ya ketika kental dia tinggi. Ini faktor apa saja yang mempengaruhi? Ada mass structure, ya SiO2-nya, apakah dia SiO2-nya tinggi, apakah sedang, apakah rendah. SiO2 itu seperti rantai. Semakin panjang rantainya, semakin kental, semakin pekat. Semakin pendek, ya dia semakin gesit bergerak. Tapi ada juga temperatur, ya. Kita punya coklat sama mentega, temperatur rendah, dia keras ditaruh di kulkas. Dinaikin temperaturnya, gitu ya. Jadi itu yang perlu kita cermatin. Kedua adalah kristal konten. Ya. Jadi kalau misalkan nanti besok kita berdiskusi, saya ingin bertanya kira-kira batuan ini menurut kalian ya, dulu viscosity-nya low, apa namanya high, gitu ya. Dilihatnya dari mana? Padahal sudah membeku. Salah satu kristal konten. Air kalau murni dia encer, air dikasih terigu dia keruh, tambah terigu lagi tambah pekat, tambah terigu lagi menjadi adonan nggak bisa bergerak. Ada lagi volatil, H2O mengencerkan, CO2 menggumpal, gitu ya. Jadi ini bekerja dalam dua arah. H2O itu mengencerkan magma, memutus ikatan rantai silikat ini. Kalau CO2 itu menyambung rantai-rantai pendek ini menjadi satu rantai yang panjang. Yang kedua adalah dekompresi. Ini fungsi tangan kita di atas selang. Jadi kalau selang ada airnya keluar, ditutup jempolnya, dia nyembur, gitu ya. Jempolnya dibuka, maka dia ngalir biasa. Itu faktor dekompresi. Baik, ini sekilas saja. Lanjut, nah. Jadi kalau berbicara gunung api, ya, jadi sebenarnya kapan magmatisme dan vulkanisme dimulai? Ya, saat dimulainya tektonik, gitu ya. Makanya benar, tektonik harus ya menjadi catatan kita, karena berkaitan erat sekali. Berbicara tektonik Indonesia berkaitan dengan tektonik Southeast Asia, maka dimulainya ya sejak Southeast Asia mulai terbentuk, gitu ya. Ini kita lihat ya dari 60 juta tahun yang lalu sampai recent, mungkin Pak Nino juga sudah menampilkan kemarin atau mungkin sudah sering lihat juga. Baik, jadi dari waktu ke waktu itu Indonesia tumbuh kemudian berpindah dari satu tempat magmatic up atau vulkanik up-nya itu ke tempat yang lain, itu mengindikasikan ada perubahan tatanan tektonik. Sebenarnya idenya demikian. Jadi kenapa di Sumatera dijumpai batuan beku? Ya kalau tidak berada di batu samping ya berarti dulu pernah di sana, gitu ya. Tapi kalau batuan bekunya itu mengindikasikan meteosanik, artinya ya dulu di sana bekas pematang tengah samudra, misalkan Cetu kan begitu ya. Oke, ini sudah. Nah, ini maju gitu ya.
Jadi bagaimana pembentukan Pulau Jawa dan Indonesia itu ternyata dimulai bertahap. Ini adalah Cretaceous Sundalen, pada umur early Cretaceous Sundalen itu di sini umurnya, kemudian terjadi amalgamasi, ada namanya Southwest Borneo Block, ada yang namanya Argolen, gitu ya, ada yang namanya Zambales Buton Tukang Besi. Ini yang menyebabkan terjadinya magmatisme meredup pada Middle Miocene di Jawa, di Sulawesi. Setelah Middle Miocene dia aktif lagi. Nah, ada yang menarik gitu ya. Bagaimana Pulau Jawa ini terdiri dari amalgamasi beberapa ini? Apakah kemudian gunungnya juga berbeda? Nah, tentu berbeda, nanti kita lihat begitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari geologi Pulau Jawa ya. Hasil interaksi tadi gitu ya, ternyata menghasilkan topografi ya, dan pembagian fisiografi demikian dikatakan sebagai South Mountain Zone, ada yang modern volcanic arc, ada yang Bogor, Selayu, Kendeng, dan bagian utara begitu. Yang menarik, dua yang berwarna kuning ini, ya South Mountain Zone sama modern volcanic ini terjadi perubahan ya, jalur magmatisme, jalur vulkanisme yang tadi berada di selatan bisa berubah ke utara begitu. Nah, ini kenapa begitu? Kenapa bisa bergeser? Apakah karena perubahan tektonik dan apa implikasinya? Kita akan lihat. Baik, nah sekarang kita coba lihat di Jawa, begitu ya. Kalau kita melihat di gambaran tadi di fisiografi ini, itu gunung api itu ternyata bergerombol seperti kita ya. Ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Jawa Timur. Orang Jawa ini ngeriung gitu gunung apinya. Di Jawa Tengah sama Jawa Timur agak sedikit teratur gitu ya. Ini kenapa? Ya? Kenapa kita punya Palung di selatan sini, tapi gunung api tidak berada pada jarak yang sama? Ternyata begitu kita melihat rekaman data tomografi, ya data kegempaan ini, dari data kegempaan dari slab yang masuk, kemudian kita melakukan pemetaan menggunakan penampang ini, kita bisa mendapatkan bahwa gunung api yang bergerombol di Jawa Barat lebih dekat ke Palung, Jawa Tengah agak sedikit ke utara, Jawa Timur ke selatan lagi itu ternyata disebabkan oleh ini, ya, bahwa slab yang masuk dari Jawa Barat ke Jawa Timur itu mempunyai sudut yang berbeda-beda. Kenapa sudutnya bisa berbeda-beda? Karena fungsi dari konfigurasi kerak yang ada di atasnya dan kerak yang masuk. Jadi ada gunung apinya yang jauh, ini ada yang dekat, ada yang jauh gitu ya. Kemudian ada balik lagi ke dekat Palung. Itu ternyata memang sudutnya berbeda-beda. Kenapa sudutnya berbeda-beda? Nah, kita balik ke sini ya. Bahwa ternyata ketebalan kerak dari Sumatera ke Jawa Barat, kemudian transisi ke Jawa Timur dan ke Bali itu, ketebalan keraknya itu semakin menipis. Kerak kontinen itu ya, banyaknya di Indonesia bagian barat sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah mulai transisi. Akibatnya apa? Ketika kita punya tangan begini sebagai kerak yang di atas, ketebalan berbeda, maka ini akan terjadi tiring dengan sudut yang berbeda-beda. Ya, ada yang menunjam, ada yang sedikit curam, ada yang landai. Nah, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ke Jawa Timur, nah ini ternyata umurnya berbeda, ya. Umur yang lebih tua itu di Jawa Timur, ya, di Jawa Barat lebih muda, di Jawa Tengah. Jadi bisa terbayang perbedaan umur menyebabkan terjadi perbedaan densitas dari slab yang masuk. Yang paling berat maka akan mudah masuk ke bawah. Idenya begitu, ya. Makanya sudutnya harusnya lebih curam kalau semakin berat. Tapi ternyata tidak, ya. Di Jawa Timur itu sudutnya justru lebih landai daripada di sini. Kok bisa? Karena keraknya juga berbeda yang di atasnya. Jadi kalau Pulau Jawa itu homogen, ya, kemudian yang slabnya juga masuk homogen, maka sudutnya harusnya satu. Tetapi karena Pulau Jawa itu dari Jawa Barat ke Jawa Timur itu heterogen dengan komposisi kerak di atasnya berbeda dan umur slab yang masuk berbeda, menghasilkan konfigurasi yang rumit sehingga distribusi gunung apinya tadi sehingga seolah-olah mengikuti batas administrasi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebenarnya desain interior dari plate yang berinteraksi tadi yang menyebabkan terjadi perbedaan sudut dan distribusi magmatisme dan vulkanisme. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi kapan mulainya cerita magmatisme di Indonesia dan di Jawa? Kita harus balik kurang lebih sekitar 165 juta tahun yang lalu, di mana salah satu pecahan ya, pecahan mikrokontinen kemarin disebut sama Pak Mino, ada yang namanya Southwest Borneo Block, ada yang namanya Argolen ini mulai memisah ketika Xenothrus mulai membuka pada waktu itu. Bergerak terus pada early Cretaceous, Southwest Borneo sudah menumbuk duluan, Argolen masih on the way ke sana. Gitu ya.
Kemudian, nah pada waktu Late Cretaceous, Argolan itu mulai menumbuh, pecah-pecah menjadi East Java, menjadi Bawean, Vattenosfer, West Sulawesi, dan lain-lain gitu ya. Nanti ini kita akan diskusikan apakah ini menjadi blok yang satu continuous begini atau menjadi pieces-pieces kecil. Terakhir ada tumbukan dari Indonesia bagian timur di Middle Miocene yang menghentikan magmatisme sementara. Ini saya cantumkan sedikit karena kita berkaitan akan datang ke Ciletuh ya. Jadi kalau ditanya fosil dinosaurus tidak ada karena pada waktu umur ini musnah ya, kita baru lahir gitu ya. Jadi kelahiran Indonesia ditandai dengan musnahnya ini. Tetapi momen yang sama dengan musnahnya dinosaurus yang disebabkan oleh tumbukan meteor ini ya, itu sekarang mulai diteliti di Ciletuh. Jadi Ciletuh itu kemudian kalau kita kaji lebih dalam gitu ya, itu dari disertasi yang terbaru ya, itu menyatakan bahwa ada tumbukan meteor di sana gitu ya. Nah, tapi umurnya tentu tidak sama ya. Kalau apa yang bisa kita ceritakan dari tumbukan meteor ini, yang menarik bahwa ada dua fakta yang kemudian menjadi membuat kita berpikir. Tumbukan meteor selalu diikuti oleh pembalikan dari medan magnet. Jadi seperti yang terjadi yang terbaru 800.000 tahun yang lalu yang jatuh di perbatasan Laos dengan Vietnam di Bougainville ya, itu menyebabkan terjadi pembalikan magnet. Tumbukan meteor di Majalengka yang diduga oleh Pak Kusuma dan kawan-kawan mungkin 2-3 tahun yang lalu terjadi 4 juta tahun yang lalu diikuti oleh pembalikan medan magnet meskipun tidak ditemukan jejaknya, sekarang masih dikaji. Ya, ini yang dipertanyakan, Ciletuh itu jatuhnya kapan? Jadi ikuti medan magnet. Nah, yang menarik kedua adalah jatuhnya meteor ini berkaitan dengan batuan basalt dan ultrabasalt. Jatuhnya selalu ketarik ke arah daerah di mana batuan ultrabasalt dan basalt itu hadir. Bougainville. Ya, kita punya Bangka Belitung, di sana kita punya batuan sebagai sisipan fragmen di dalam granitis, punya ultrabasalt juga. Kemudian di Ciletuh juga demikian, kita punya kompleks part dari oviolit. Nah, itu yang menjadi kemudian kita berpikir apakah ini akan menyebabkan kejadian pembalikan medan magnet, apakah ini ditarik oleh seperti kita mempunyai magnet yang utara dengan selatan mendekat, utara dengan utara dia akan menjauh, itu akan menjadi diskusi. Nanti kita akan lihat ya di Ciletuh. Buktinya cukup menarik karena kita punya kuarsa yang deform gitu ya, mengindikasikan dari high impact. Tektite-nya belum ditemukan, sekarang lagi akan dikejar bukan oleh saya, oleh tim penelitinya. Baik, nah ini ada satu gunung api yang menarik ya di Papandayan, itu jatuhnya di boundary sini. Jadi nanti gunung api ini akan menjelaskan bagaimana pecahan Argolan ini bisa dideteksi, bagaimana magmatisme di selatan Jawa itu bisa berbeda dari bagian utara. Salah satu gunung kuncinya adalah Papandayan. Baik, kemudian ini menghasilkan geologi Jawa yang kompleks demikian rupa. Yang menarik dari Jawa Barat, saya ambil bagian Jawa Barat saja. Saya ambil bagian Jawa Barat saja. Ternyata membentuk triangular vulkanik kompleks. Gunung api itu membentuk segitiga gunung api. Mudah-mudahan terlihat ya dari foto saya. Jadi mengikuti sesar Cimandiri pada larang suka ini, yang ada larang satu lagi sesar yang berarah barat timur yang berada di selatan. Nanti kita akan lihat gitu ya. Nah, ini pembagian saya sekilas saja, kemarin sudah disampaikan sama Pak Wino ya. Bagian Jawa itu dibagi menjadi dua, utara dan selatan. Kemudian tidak semua bagian vulkanisme itu dijumpai ya dari ini, tapi ada umur-umur tertentu yang hilang. Bahwa pada umur Middle Miocene itu rata-rata magmatisme dan vulkanisme itu menyusut. Ini kenapa? Nah, ini yang menjadi bahan untuk kita kaji. Kenapa magmatisme di Middle Miocene maupun vulkanisme itu turun tidak hanya di Jawa tetapi di Indonesia. Tadi kita sudah punya satu, mungkin karena kita punya tumbukan di Indonesia Timur sehingga terjadi penyesuaian slab dari sudut yang masuk terganggu, maka produksi magma juga terhenti sementara. Baik, kita lihat vulkanisme di Jawa gitu ya. Ternyata vulkanisme di Jawa itu dari umur 40 juta tahun yang lalu sampai 18 itu early Miocene itu berada di selatan Jawa. Nah, yang menarik kemudian berpindah sejauh 50 km itu ke utara pada umur late Miocene. Bergerak ke utara kemudian baru di-overlay oleh gunung api Quarter. Nah, perpindahan ini yang kemudian nanti akan kita diskusikan, kenapa jalur magmatisme itu bisa berpindah dari selatan ke utara. Atau ada pertanyaan, mungkinkah bahwa sebenarnya di umur 40 sampai 18 juta tahun yang lalu itu kita punya di selatan dan punya di utara, tetapi kemudian yang bagian utara ini tertutup oleh gunung api yang muda. Itu menarik, gitu kan? Ya, kalau itu yang terjadi, maka kita artinya
bahwa subduction yang berada di selatan Jawa sudah pada posisinya seperti sekarang, setidaknya sejak umur 43 tahun lalu sudah stabil. Artinya di selatan kita punya hijau, di utara punya hijau, sudah tertutup oleh endapan gunung api kwartet dan sedimen yang ada di atasnya. Tapi kalau ini hanya muncul di selatan, kenapa di utara tidak muncul? Itu juga pertanyaan. Padahal kita punya perpendikular tetapi hanya muncul di satu jalur. Ya. Nah, kita lihat ya. Sekarang kita lihat dari geokimia di Jawa. Akibat perubahan tadi, ya, ketika ini yang masih berada di selatan, ya, ini salah satu parameter. Kalau K2O itu saya boleh bilang itu sebagai gula di dalam kopi, kenapa rasanya itu kok K2O-nya sedikit, kopinya tetap pahit? Karena dia ketika berada di selatan, maka palungnya itu relatif curam begini ya, akibatnya jarak ke atas itu pendek, maka K2O-nya juga menjadi minimum. Mudah-mudahan bisa diikutin ya. Jadi ketika berada di selatan sini, kenapa K2O-nya pendek, semakin ke utara semakin ini? Karena kalau kita punya subduction di selatan, masuk ke bawah Jawa ini, dekat Palu, berarti jarak magma naik ke atas itu semakin pendek. Semakin jauh gunung api dari Palu, maka naik ke atasnya semakin tinggi. Nah, maka perubahannya demikian. Ketika dekat dengan Palu, K2O-nya rendah. Ya. Ketika dia mundur ke sana, K2O-nya menjadi lebih tinggi, karena naik ke atasnya dia memerlukan waktu, sehingga bisa bercampur. Ini kemudian di-overlay sama gunung api yang sekarang. Gunung api yang dekat Palung, itu K2O-nya lebih rendah daripada yang di belakang Palung, berarti mengikuti pola seperti biasa. Yang dekat yang lebih pendek, maka K2O-nya rendah, di belakang Palung, atau jauh dari Palung, maka K2O-nya menjadi tinggi. Konsekuensi itu perubahan itu tercermin dari komposisi geokimianya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi nih di Middle Miocene? Apakah magmatisme itu benar-benar berhenti atau tidak? Teman-teman yang bekerja di aneka tambang atau background-nya mineral ekonomi pasti tahu persis. Ternyata di Middle Miocene itu tidak berhenti, ya, tetapi hanya menurun magmatismenya. Bahkan di beberapa tempat itu Pacitan, Cirotan, ini semua adalah jalur-jalur mineralisasi ini tetap muncul, begitu ya, tetap muncul, tetapi kemudian menurun. Nah, menurun ini ya di Middle Miocene ini itu ditafsirkan sebagai perubahan yang terjadi collision di Indonesia bagian timur di Middle Miocene. Tumbukan di Indonesia bagian timur menyebabkan terjadi penyesuaian lagi sehingga produksi magmanya menjadi terganggu, tapi tidak berhenti total. Ya, karena kalau ini berhenti total, ini menarik, kita punya subduction, tetapi berhenti total harus punya sesuatu yang mengganjal di Jawa Barat sampai Jawa Timur itu benar barangnya harus ada. Kalau tidak ada yang mengganjal, ya tidak bisa berhenti. Ya, begitu ya. Nah, berkaitan dengan itu, ya. Sebenarnya saya tadi agak terlewat begitu ya. Pulau Jawa adalah salah satu pulau yang di challenge begitu. Ya, dari sisi teori tektonik. Teori tektonik yang disampaikan Pak Mino kemarin adalah plate tektonik, tetapi tahun 2000 ada kalau pernah baca namanya search tektonik, tulisannya surga gitu ya, seperti search di piroplastik, itu yang men-challenge plate tektonik. Bagaimana Pulau Jawa yang subduction-nya continuous gitu ya, tetapi sekarang punya daerah aseismik. Daerah aseismik artinya apa? Tidak ada kegempaan. Pulau Jawa yang kontinus, tapi gunung apinya tidak menerus dari Jawa Barat sampai Jawa Timur pada sudut yang sama, pada jarak yang sama. Itu yang di-challenge sama tektonik. Tetapi dengan melihat data tomografi tadi, kenapa bisa tidak sama? Karena sudutnya berbeda. Ya, kenapa di Jawa Timur kemudian nyantol? Karena di Jawa Timur kita punya Flores yang menahan di Palung dan sebagainya. Itu bisa dibantah juga, ya. Tapi kita punya ruang untuk diskusi di sana. Ya, jadi Middle Miocene ternyata kita tetap ada meskipun tidak sebanyak umur-umur yang lain menurun. Ini ditafsirkan sebagai perubahan. Nanti kita akan lihat rekonstruksinya secara umum pada akhir dari kuliah ini. Baik, sekarang kita masuk diskusi. Jadi ada dua hal, ya. Ada dua hal yang menarik di dalam magmatisme dan vulkanisme di Jawa. Yang satu, ya, berkaitan dengan distribusi gunung api yang berada di Jawa Barat. Gunung api di Jawa Barat ternyata tidak mengikuti pola tadi. Gunung api dekat Palung dan belakang Palung. Nah, ini yang kadang-kadang bikin berantem nih ya. Orang petro sama orang struktur gitu ya. Berantem artinya diskusi gitu ya. Kita mengatakan magma naik harus ada jalannya. Magma naik mengatakan tidak. Jadi ditengahi sama geofisika.
Bisa naik rondokan jalan, bisa juga tidak, gitu ya. Jadi kenapa gunung apinya kemudian tidak mengikuti pola gunung api dekat Palung dan belakang Palung, tetapi membentuk segitiga? Karena ada struktur yang sudah existing di sini, sehingga pada waktu magma naik, dia akan melewati jalur-jalur lemah ini. Apa akibatnya? Ketika magmatisme itu naik ke atas, membentuk manifestasi gunung api atau terbentuk melewati jalur struktur, pasti begitu ya. Pasti seperti air kalau dialirkan dari Lembang sampai ke rumah saya di Antapani, melewati paralon, dan paralon itu berarti melewati jalur, kan, melewati struktur, dan tidak melewati paralon, pasti ada akibatnya. Melewati paralon jernih, kalau tidak melewati paralon, keruh membawa apapun yang berada di sana. Ini pun demikian. Magma demikian. Ketika melewati jalur, maka dia akan cenderung less kontaminasi. Tapi ketika tidak melewati jalur, apa saja yang dilewati itu, dia bisa bereaksi, bisa tidak, bisa diculik, gitu ya, dan sebagainya. Itu cara melihatnya. Nah, ini yang menarik di Jawa Barat. Dari gunung api yang berada di dekat Palung dan ke belakang Palung, itu seperti gunung api yang pada umumnya di dunia. Kandungan K2O-nya meningkat semakin jauh, unsur-unsur tertentu meningkat semakin jauh, karena semakin jauh ke Palung semakin tinggi, semakin lama jaraknya dari magma itu diproduksi sampai muncul ke permukaan. Umumnya begitu. Tetapi di Jawa Barat, ternyata kalau kita plot, ini demikian. Ini saya bandingkan dengan Jepang saja. Di Jepang kelihatan K2O-nya semakin jauh itu semakin meningkat. Di Jawa Barat enggak. Di bagian depan saja dia sudah bias ini, ya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, semakin ke sana memang meningkat. Tapi ini ada apa gangguan? Sebaliknya, ya, strontium kalau di tempat lain, semakin jauh ke Palung itu dia semakin menurun. Di Jawa Barat lagi-lagi demikian. Sepertinya ada sesuatu nih, ya, ada sesuatu. Nah, sesuatu itu terjadi di Papandayan. Makanya tadi kenapa saya highlight Papandayan. Ya, Papandayan salah satu gunung kunci yang sering dalam penerapan penelitian magmatisme vulkanologi itu diabaikan sebagai gunung api anomali yang pada waktu itu sulit dijelaskan. Kemudian dengan geokimia yang sekarang kita coba kaji, ini apa yang terjadi, kenapa pola ini tidak terlihat di Jawa Barat. Nih, bayangkan ya, kalau ini adalah baji mantel magma sebagai cikal bakal gunung api yang berada di Jawa, distribusi gunung api Jawa itu ada di sini, ya. Kalau ini adalah kopi pahit, kita punyanya kopinya rasanya sedang. Cikure gunung api yang berada di sebelah Papandayan, rasanya masih pahit. Papandayan rasanya sudah manis sekali. Lupakan ND, lupakan SR. Kalau kita harus mempelajari dalam satu waktu yang singkat itu sulit. Ya, kalau ini adalah kopi, ini adalah kopi sedang. Kenapa Papandayan sama Cikure yang gunung api sebelah menyebelah, yang satu tetap pahit, yang satu bisa manis? Harus ditambahin sesuatu. Apa penambahannya itu? Makanya dulu model magmatisme di Jawa itu hanya begini, sederhana sekali. Kita punya Pulau Jawa, kita punya Sardaksen di sini, ya. IM Morma Abi adalah baji mantel yang berada di bawah Pulau Jawa. Kemudian ada komponen dari altered oceanic crust, fluida dari slab samudra yang masuk, dan ada kontribusi dari sedimen. Itu dulu hanya begini saja. Nah, tetapi tektonik berkembang, ada argolen yang diceritakan Pak Mino kemarin. Apa akibatnya kalau argolen itu nempel ke Jawa, begitu? Nah, ini akibatnya. Saya pengen cari tahu, ya, ingin tahu bahwa kopi tadi kenapa kemudian bisa berbeda. Jadi kalau ini adalah model racikan antara kopi dengan gula, saya buat demikian. Ini adalah kopi, karena ini adalah distribusi gunung api yang di Jawa. Hanya dicampur dengan gula saja ternyata tidak bisa menjelaskan distribusinya, ya. Saya gambar highlight di sini. Harus ada komponen lain. Apa komponen lainnya? Nih, komponen lainnya adalah pecahan argolen tadi saya masukkan di dalam mixing model ini. Semua gunung api yang berada di Jawa ini tercover. Artinya apa? Gunung api argolen tadi kalau dilakukan untuk modeling gunung api yang ada di Jawa bisa menjelaskan distribusi, ya, rasa kopi yang ada di Jawa secara keseluruhan. Sehingga dari model yang tadi sederhana ini kita letakkan ada argolen di bagian selatan Jawa. Apakah ini beres? Ternyata belum beres. Bagaimana distribusinya? Gitu ya. Bagaimana distribusinya? Karena kalau ada mikrokontinen di sini, kemudian berimplikasi terhadap eksplorasi petroleum di Jawa Timur, bagaimana ke selatan Jawa Tengah dan Jawa Barat? Ya, kita lihat. Ini dulu model yang dipropos sama Robert Hall dan kawan-kawan Hal Smith, ya. Kemudian mereka mengatakan hanya berhenti di bagian selatan Jawa Timur. Setelah ada penambahan data dari grafiti,
kemudian dari data tadi yang kita lakukan, zircon study dari grup yang sama, Clement, data GPS, data isotop, kita propose ini masuk memanjang sampai ke Jawa Barat. Ini menarik. Kalau di Jawa Timur ada, apakah di sini ada barang yang sama kayak potensi untuk hidrokarbon di Jawa Timur, di Jawa Tengah? Itu tidak. Itu yang menjadi tantangan. Kalau di sini kita punya tumpang pitu dan lain-lain, kita punya barang yang sama di sini, gitu ya? Tumpang pitu di selatan Jawa Tengah maupun di Jawa Barat, itu pertanyaan itu akan muncul. Nah, apakah ini kemudian sudah clear? Belum ya. Kalau kita punya kontinen, kemudian ada subduction, maka konfigurasinya berubah menjadi aktif continental margin. Nah, kemarin Pak Mino sempat menyebutkan Jawa aktif continental margin. Apakah pure atau tidak? Ya. Nah, itu menarik. Ya. Pada waktu itu kemudian Pak Kusuma argue, saya tidak percaya ada aktif continental margin. Jadi pecahan warna biru dan hijau ini, itu ya, warna hijau dan biru ini hanya bagian dari melans ini sebagai fragmen. Jadi tidak konfigurasi aktif continental margin seperti yang saya maksud di awal. Pure benua dan samudra. Tetapi benua ini adalah sebagai fragmen di dalam melans. Ya, bahkan dalam buku yang terbaru itu di state ya. Menurut Mirzam adalah aktif continental margin. Tetapi saya mempunyai pendapat sendiri. Jadi saya pernah bertemu dengan Pak Usman, akhirnya kita sepakat untuk tidak sepakat. Beliau mengatakan ini adalah part dari melans ini, bukan aktif continental margin seperti yang dipropos untuk magmatisme dan vulkanisme. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang perlu kita diskusikan adalah tentang perubahan kecepatan. Nah, ini sebagai gambaran. Sebelum kita berbicara perubahan kecepatan di Jawa dan Jawa Barat, ketika kita mempunyai kecepatan slab yang menunjang itu cepat, maka sudutnya menjadi landai. Ketika slab yang menunjang itu lambat, itu menjadi curam. Kenapa? Ini persis seperti kalau kita melempar pecahan genteng atau permukaan suatu yang datar ke atas sungai atau danau gitu ya. Kalau kecepatannya tinggi, kita bisa mantul-mantul. Tapi kalau kecepatannya rendah, begitu nyampe ini, langsung ditarik ke bawah. Namanya slepul, maka sudutnya menjadi curam. Sudut yang landai, gunung apinya jauh. Sudut yang curam, gunung apinya menjadi dekat. Ini kalau yang bergerak, satu ya. Tapi kalau yang absolut, di mana dua-duanya bergerak dari overriding plate-nya dan subductive plate-nya, itu akan membuat konfigurasi yang lebih istimewa lagi. Ya, jadi ada kecepatan relatif kan, maka akan menjadi jauh lebih cepat. Ininya bergerak, subductive plate-nya, overriding plate-nya bergerak. Maka kita akan punya mundur ke sana, dan juga punya di sini, drag basin. Kenapa ini digambarkan? Supaya kita mempunyai gambaran. Nah, kita lihat sekarang dari waktu ke waktu. Kita bergerak di Jawa, ya, dari umur Kretasius sampai early Kretasius, di mana kecepatannya adalah 15 sampai 17 cm per tahun, tiba-tiba berubah di umur Oligomiosen sampai early Miocene dari 15 menjadi paling cepat 7 cm per tahun. Akibatnya apa? Kalau dia sangat cepat, gunung apinya itu jauh ya dari palungnya. Gunung apinya itu berada di tengah-tengah sini. Kalau ini idenya, apa mungkin produk Miocene itu yang Eocene yang kita jumpai ini adalah produk dari sini, gitu ya. Kemudian ketika ini menjadi lebih lambat, slepul ditarik ke bawah karena gravitasi, maka gunung apinya itu pindah ke bagian selatan. Jadi perpindahan dari tengah ke selatan disebabkan perubahan dari kecepatan slab yang menunjang. Di Miocene dia berubah ya, jadi dari 15-17 berubah menjadi 13-17. Posisinya demikian. Ya, nih, yang dijumpai itu hanya bagian selatan saja. Mungkinkah bagian utaranya ada? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Apa akibatnya? Kalau Cretaceous Early Eocene itu juga muncul di bagian tengah, ya, yang kemudian tertutupi oleh endapan gunung api kuarter dan sedimen yang lebih mudah. Artinya kita punya potensi yang sama berada di tengah jalur Jawa Singkil, kan gitu jadinya. Kita lanjut, setelah Early Miocene kita masuk ke Early Miocene, berubah menjadi di Middle Miocene. Nah, ini menurun, gitu ya. Ketika Early Miocene masih dari 3 sampai 7, nah di Middle Miocene ini mulai kolisi itu menyebabkan terjadi thrusting, terjadinya penebalan, ya. Jadi thrusting dan penebalan ini akibat collision di Indonesia bagian timur. Kemudian magmatismenya di Middle Miocene itu menurun. Dari jumlahnya dari Bayah sampai Jawa Timur ini muncul di Middle Miocene dia berubah. Hanya beberapa saja yang ekspos, tapi tidak benar-benar padam ya. Magmatismenya tetap ada karena terjadi penyesuaian dari collision yang ada di Indonesia Timur. Dari 3 ke 7 berubah agak cepat, berarti dia melandai lagi. Apa konsekuensinya kalau melandai?
maka dari selatan dia berbalik lagi, kemudian dari late Miocene berubah ke arah tengah. Gunung apinya berubah ke bagian tengah busur dari Pulau Jawa, kemudian baru ditumpangi sama gunung api yang sekarang berada di dekat Palu dan berada di belakang Palu. Gitu. Nah, ini yang nanti akan kita diskusikan tentang dua hal tadi, gitu ya. Bagaimana perubahan kecepatan tadi hanya mengonfigurasi mempengaruhi pembentukan basin, tapi juga distribusi magnetisme dan api. Nah, kalau kita lihat, saya balik lagi sekilas dari early Cretaceous, kemudian masuk ke early Miocene, masuk ke sini. Kemarin Pak Mino menyampaikan tentang tektonostratigrafi berdasarkan event tektoniknya, prairie, sindri, dan ini. Kalau gunung api, saya harus mengatakan mohon maaf ya, mereka bisa melanggar. Ya. Basinnya mau ada atau tidak, selama subduction sudah bekerja 25 juta tahun sebelumnya, maka magmatisme akan terjadi. Jadi sebelum prairie boleh nggak ada magmatisme? Bisa jadi. Itu jadi batuan prairie, gitu ya. Pada waktu sintrik boleh nggak? Itu yang terjadi di Jati Barang. Jati Barang itu kita punya dua evidence, yang satu berkaitan dengan subduction, ya, yang kita punya yang tua juga, yang prairie kita juga punya yang pas sinrifnya. Nah, itu celakanya volcanostratigraphy, dia bisa lintas event dari tektonostratigraphy. Dan yang terakhir, kita punya gunung api yang umurnya muda-muda ini, yang kuarter yang sekarang. Baik, kira-kira itu gambaran dari magmatisme dan vulkanisme di Jawa secara umum ya. Saya tidak tunjukkan aplikasinya secara khusus untuk geotermal, mineral ekonomi maupun eksplorasi hidrokarbon, tetapi moga-moga mendapat gambaran kenapa bisa berpindah dari satu tempat yang lainnya, kenapa bisa berubah komposisi kimianya yang mungkin akan berkorelasi dengan magma jenis tertentu yang kemudian diperlukan untuk mineralisasi tertentu. Volumenya juga berbeda, gunung api yang di dekat Palu dan di belakang Palu yang mungkin diperlukan sumber heatnya dari geotermal dan sebagainya. Baik, itu saja Pak Halid, saya kembalikan dulu ke Pak Halid dan Pak Yan. Silakan. Nah, jadi buat itu tadi sudah sangat jelas ya. Pak Mirsa menjelaskan dengan bagus ya. Tugas Anda itu satu, harus bisa menjawab apakah di Pulau Jawa itu model subduction-nya itu tipe active continental margin atau island arc. Jadi kita harus bisa menjawab itu ya. Terus kedua, apakah perubahan vulkanik itu yang all andesit di selatan terus berubah menjadi neogen dan kuarter di utara, itu apakah karena terjadi rollback atau terjadi perubahan daripada subduction yang tadi dijelaskan sama Pak Mirsam bahwa mungkin dipacu oleh perubahan kecepatan. Kalau kecepatannya cepat, itu dia akan membentuk landai, itu yang kita kenal sebagai Chilean type ya. Kalau dia lambat, dia akan terjal, itu yang kita sebut dengan Mariana type, kan begitu tuh. Kan gitu. Jadi nanti produknya itu Anda dapat dan jadi hari ini dengan baik Pak Mirsam sudah menjelaskan mengenai jalur vulkanik ya. Kemarin Pak Mitno menjelaskan mengenai cekungan-cekungannya, ya kan begitu. Jadi tinggal Anda lihat itu ya, apakah akan terjadi rollback atau terjadi subduction erosion ya. Jadi subduction erosion itu kan harus ada fungsi daripada channel dengan material yang masuk. Kalau materialnya banyak, fungsi channelnya kecil, itu akan terjadi rollback, terjadilah prismakrasi. Tapi kalau channelnya besar, tapi barang yang mau masuk dalam subduction itu sedikit, itu akan terjadi erosion tektonik. Nah itu yang Anda membuat dalam sintesanya. Nah jadi kalau ke lapangan itu nanti kita akan beri data-datanya ya. Satu. Nah terjemahkan dari waktu ke waktu. Jadi kalau Anda ketemu bahwa di selatan itu ada all andesite, kalau di Karangsambung itu kita kenal sebagai Gabon Formation ya. Di selatan ada all andesite, berarti di utaranya sedikit itu namanya back arc. Nah, lihat itu yang seumur dengan vulkanik all andesite itu satuan formasinya apa yang dianukan begitu. Nah, itu pada zaman Paleogen. All andesite, Oligocene, early Miocene. Nah, tetapi waktu saat Neogen, di mana terjadi perubahan migrasi jalur vulkanik ke utara,
Nah, itu berubahlah cekungan itu kan dari tadi back R menjadi 4R. Nah, di sana lagi tuh, ya, begitu tuh. Nah, itu yang nanti yang tadi dengan bagus Pak Mirsam dengan segala karakter manfaatisme itu dia sudah itu. Nah, itu yang itu dari saya jadi tugasnya itu nanti Anda membuat satu sintesa tektonik dari selatan ke utara dari waktu ke waktu, ya. Jadi buat sintesa, jadi memikirkan suatu gambaran pemandang tektonik yang sifatnya konvergensi dari waktu ke waktu, misalnya waktu zaman Kapur, bagaimana kondisi Jawa Barat, ya. Nah, kondisi Jawa Barat bagaimana itu? Apakah Anda nanti mengambil Ciletunya itu sebagai palungnya? Nah, terus nanti vulkaniknya di mana kan begitu? Nah, itu ya, itu aja barangkali saya tambahin Pak Mirsam untuk nah, besok itu nanti ada kuliah Pak Darji mengenai stratigrafi. Nah, stratigrafi itu dan sedimentologi itu mengisi yang kemarin diterangkan sama Pak Mino pembentukan basin cekungan itu diisi ya, nanti dijelaskan sama Pak Darji. Nah, nanti ada perhatikan di situ ada istilah tektonik, ada istilah stratigrafi. Istilah stratigrafi itu biasanya dipakai sea level change ya. Nah, sekarang tektonik itu kita pakai transgresi regresi ya. Nah, nanti di situ. Itu kira-kira dari saya Pak Mirsan. Barangkali ada pertanyaan, barangkali itu. Oke. Terima kasih Pak Halid ya. Jadi satu hal yang memang yang saya tegaskan di dalam kuliah kali ini bahwa ketika kita punya gunung api yang berkaitan dengan subduction, kita bisa punya dua posisi, gunung api yang berada di dekat palung dan gunung api yang berada di belakang palung. Nah, pada waktu konsep itu belum dipegang dengan baik, kemudian kita eksplorasi hidrokarbon. Nah, kita punya andesite formation ada di selatan, kemudian punya umur yang sama atau yang lebih tua itu lapangan Jatibarang itu ada di utara. Itu pernah ada yang membuat model itu double subduction di Jawa. Bukannya nggak boleh begitu ya. Kita boleh berpikir seperti itu bahwa kita punya double subduction di selatan dan di utara, tetapi timing itu yang menjadi penting. Ya, dengan timing, dengan penelitian sekarang bahwa kecepatan subduction untuk menghasilkan gunung api dari dia start subduction sampai muncul ke permukaan diperlukan 25 juta tahun. Artinya ada nggak event itu? Kalau itu kemudian cocok antara tektonik dengan magmatismenya, double subduction yang ditulis oleh Sjoberg sama Suister-Ningsih yang dipublish di IPA, itu boleh kita terima. Saya senang cara berpikirnya begitu ya. Tapi begitu kita meletakkan double subduction tadi, gitu ya, meletakkan single subduction gunung api di dekat dan di belakang Palu, kita tidak perlu lagi meletakkan ada dua subduction yang mengapit Pulau Jawa, sehingga kita punya gunung api, punya produk vulkanik di utara dan produk vulkanik yang berada di selatan. Nah, itu sebabnya kenapa tadi Pak Halid meminta nanti di dalam rekonstruksi Jawa Barat itu akan ke utara selatan. Bagaimana kalian menafsirkan produk gunung api yang berada di utara dan juga ada yang di selatan? Kalau umurnya sama, gitu ya, bisa aja, bisa mau ditarik pakai sesar geser boleh, gitu ya, mau double subduction boleh, mau single subduction tapi gunung api dekat dan belakang palung juga boleh, begitu. Itu yang pengen kita gali, tapi berdasarkan data yang dijumpai oleh kalian di lapangan. Baik, itu dari saya. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau ditambahkan, mungkin di sini ada saya lihat ada Pak Pri, Pak Andri, Bu Rina, Mbak Nini, Pak Idam, Mbak Mika. Dari mahasiswa boleh bertanya nggak Pak? Boleh, boleh. Nah. Oke, selamat siang Pak Mirzam. Saya Arfi dari Magister S2 Pak. Sekali ulasan yang Bapak sampaikan. Ini Pak, kalau saya dari kacamata seorang, karena saya ini kelas geologi ekonomi Pak ya, saya pengen mengkorelasikan dengan terjadiannya mineral deposit. Nah, yang saya tangkap ini kan Pak, sebetulnya kan kayak dalam itu kan di permukaan dikerak dengan secara merata, tapi dalam bentuk yang bisa dalam bentuk PPB. Nah, yang saya kira dengar nggak Pak? Saya kurang kedengaran Pak Mas Arfi. Ya, oke, saya ulangi ya. Jadi, ini Pak tersebar merata ya Pak di kerak ini, sesuatu yang menyebabkan dia terakumulasi. Nah, kalau dilihat tadi yang slide Bapak tadi kan kita tahun yang lalu ya Pak ya,
itu hampir mendekati umur mineralisasi yang sebentar Mas Arfi, mungkin yang Pak Halid, Bapak Ya. bisa di mute sebentar Pak Halid, mungkin biar nggak campur soalnya. Ya. Bentar Pak. Jadi ujiannya. Bentar ya. Nah, udah Mas, nah mungkin bisa lebih jelas. Oke. Punten. Ya. Ya tadi Pak ya, jadi untuk kita terbentuknya mineral deposit kan harus ada ibaratnya sesuatu yang bikin dia itu terakumulasi, yaitu magmatisme. Nah, ya tadi slide tadi yang Bapak itu kan umur magmatisme di Jawa itu paling muda 2 juta ya Pak ya, yang 2 juta tahun. Nah, terus host rocknya itu rata-rata di umur oligomio, ya kan Pak? Ya kan? Nah, sebetulnya yang saya pengen tahu itu sebetulnya apakah mineralisasi yang terbentuk itu memang dari magma yang umurnya lama kemudian mengalami pendinginan, atau dari magma yang baru-baru, karena kan tadi umur vulkanisme magmatismenya itu kan 2 juta tahun ya Pak. Seperti itu. Iya. Itu dulu Pak. Baik Mas Arfi. Nanti Pak Andri bisa menjelaskan ya gitu. Mbak Mika. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh sebentar? Oh, boleh Pak Andri. Silakan. Ini barusan internetnya biarpet ya, ada yang kedengaran, ada yang tidak, terus putus beberapa kali. Tapi intinya begini. Jadi apa yang itu diterangkan oleh Pak Zam barusan itu sangat bagus sekali, sangat komprehensif peluang terjadinya mineralisasi ya. Baik dari selatan ke utara maupun dari barat ke timur, itu pasti mempunyai pola mineralisasi yang berbeda-beda. Nanti saat di lapangan, insya Allah saya akan info langsung yang terkait dengan mineralisasi. Jadi kita hanya bisa melihat salah satu mantan tambang emas, misalnya Cikotok. Kemudian agak lari ke utara itu ada Pongkor. Ya. Tapi sebenarnya di sepanjang Jawa Barat itu kita mempunyai peluang, misalnya saja ada di dekat Ujung Kulon, saya lupa namanya itu, ada di dekat Ujung Kulon sampai ke arah Tasikmalaya. Nah di Tasikmalaya itu agak berbeda ya. Nanti Anda akan mendapatkan misalnya saja endapan mangan ya, yang sampai sekarang belum ada riset yang mendalam yang terkait dengan itu, dan itu merupakan bagian yang diduga kuat merupakan bagian dari VMS ya, jadi masuk dari volcanic massive sulfide. Nah VMS ini punya juga peluang yang cukup baik ya di kalau kita lihat tadi bagaimana evolusi gunung, juga ada kemungkinan bisa melihat sedimen. Semua halo, putus kelihatannya. Terdengar? Pak, nyambung lagi Pak Andri. Atau tadi sekarang terputus? Tadi terputus-putus Pak Andri. Mangga Pak Andri, dilanjutkan Pak Andri. Pak Andrinya hilang. Oh, Pak Andrinya hilang. Malah hilang. Oh, baik. Ya. Bentar. Nanti mungkin sambil nunggu Pak Andri, saya coba share lagi ya, Mas Afi. Ini saja. Rina aja juga jelasin geotermal. Iya. Orang tanya mineralisasi, disuruh jawab geotermal. Baik, sambil biar rame Mbak. Lah itu biar ada pun ini tuh. Mbak Rina lah. Aku mah nonton Mirza. Kelihatan ya ini ya. Itu Pak Andri nongol lagi. Oh, Pak Andri silakan. Waduh. Oke. Kayak makhluk halus deh. Kadang-kadang hilang. Putus lagi Pak Andri. Bagaimana evolusi halo? Iya. Bisa terdengar sekarang Pak. Jelas, Pak. Jadi evolusi gunung api yang diterangkan oleh Pak Mirzam itu akan sangat berguna, mungkin sangat aplikatif untuk melihat pola mineralisasi yang terjadi di negeri kepulauan Indonesia ini. Ya, jadi kita lihat tadi ada evolusi paling tidak di Jawa dari selatan ke utara, kemudian juga sebagian yang ada di Sumatera sampai ke Indonesia bagian timur. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kita mempunyai di Jawa saja paling tidak kita mempunyai
tiga jalur mineralisasi, 3 lokasi mineralisasi ya. Ada satu di Pongkor, kemudian di Cibaliung, kemudian yang satu lagi ada di Banyuwangi ya, di Tumpang Pitu. Nah itu semuanya terkait dengan vulkanik ya itu. Nah kemudian kalau kita perhatikan, kita saat ini hanya memperhatikan potensi mineral yang sifatnya hanya di darat. Jadi epithermal, kemudian juga ya terutama epithermal ya, baik di Pongkor sampai ke mana Tumpang Pitu itu semuanya epithermal yang terjadi di vulkanisme yang ada di darat. Tapi yang di submarine ini kurang diperhatikan. Padahal gejalanya ada itu ya, di Karangnunggal, kemudian juga di Tasikmalaya ya. Nah, itu yang sampai sekarang menjadi peluang ya untuk berikutnya. Nah, kemudian juga nanti kita akan melihat bagaimana peluang. Halo Pak Andri, putus lagi Pak. Internetnya kayaknya ya, jaringannya ya. Mas Afi masih mendengar ya? Masih Pak, cuma tadi penjelasan Pak Andri ini yang saya belum nangkep jadinya Pak. Belum nangkep ya, terputus-putus ya. Oke. Mungkin sambil nunggu Pak Andri ya, saya menambahkan ya, dan mudah-mudahan yang disampaikan Pak Andri juga sudah ini. Jadi ide saya menyampaikan distribusi magmatisme, vulkanisme dan lain-lain itu tidak hanya bermaksud bahwa magmatisme dan vulkanisme itu berpindah dari selatan, berpindah ke utara, balik lagi sedikit ke selatan dan kemudian menjadi double up begitu ya. Tapi kalau kita melihat gambar yang ini sudah kelihatan kan gambar sekarang Mas Afi ini? Ya Pak, kelihatan Pak. Nah ya, jadi ketika kita punya warna biru, warna hijau dan warna kuning, apa implikasinya ketika mineralisasi itu terjadi dengan atau batuan dasarnya itu berbeda, yang hijau, biru, dan kuning. Pada waktu saya sampaikan ini di depan kelasnya coach itu ya, yang Universitas Tasmania pada waktu ekskursi di Ijen itu ya, mereka ada tertarik gitu ya, kenapa tidak semua mineralisasi itu mengandung MO yang cukup tinggi. Ternyata berkaitan erat dengan origin dari magmanya. Sementara origin magma itu juga berkaitan erat ketika dia itu terbentuk dengan tatanan tektonik yang berbeda. Sehingga dengan melihat ini, peta Jawa yang jauh lebih kompleks dari yang sudah kita kenal, ada warna biru, warna hijau, warna kuning, warna orange itu, Mas Afi punya gambaran begitu ya, bahwa secara across arc, memotong busur dari selatan ke utara maupun lateral dari barat ke timur, tidak umurnya bisa sama begitu ya, katakan umurnya Andesite formation kemudian berubah menjadi early, menjadi late Miocene, tetapi konfigurasinya bisa berbeda secara memotong busur maupun secara lateral karena komposisi basement dari Jawa itu berbeda-beda. Kira-kira idenya begitu sebenarnya. Jadi pemetaan yang saya lakukan untuk mengetahui interior bumi, interior arsitektur dari Pulau Jawa itu untuk membantu. Kenapa di Jawa bagian timur ada hidrokarbon? Kemenerusannya kemana? Kenapa di Jawa bagian timur MO-nya tinggi? Mungkin munculkah kalau itu di Trenggalek Ponorogo? Bagaimana dengan Cibaliung yang Pak Andri sebut tadi? Pasti Mas Afi, Mas Edwin Elbur tahu lah itu ya, ada perbedaan gitu. Tapi mungkin dengan insight dari sini bisa sekarang, oh ya mungkin karena basementnya berbeda. Mungkin juga tidak ada hubungannya begitu, tapi paling nggak saya menyampaikan bahwa perbedaan di Jawa itu secara magmatis dan vulkanisme untuk yang umum pun berbeda karena dipengaruhi oleh komposisi dari penyusunnya. Itu ide dari saya, Mas Afi ya. Nanti kita diskusikan detailnya di lapangan. Pak Andri pasti punya ide berkaitan dengan mineralisasi lebih jauh lagi. Mudah-mudahan ketangkap, Mas Afi. Oh iya Pak, ketangkap. Dari sini sih bisa kelihatan ya. Artinya kan si pedak magma juga nanti bercampur dengan yang warna-warna ini kan akan punya karakter beda-beda ya Pak ya. Kira-kira begitu ya. Makanya, kalau kaitannya dengan umur mineralisasinya Pak, yang Jawa itu rata-rata di Biopisto, artinya kan ada proses yang sama Pak. Jadi selain ini pada proses yang sama, sehingga umurnya itu kan nggak jauh beda seperti walaupun Cibaliung yang di barat itu lebih tua dibandingkan nanti mineralisasi yang lebih ke timur Pak. Sebagai contoh nanti kan mineralisasi yang di Sumbawa, kayak di Sumbawa Timur ini kan lebih muda Pak. Nah sebetulnya karena kita dari golongan bukan akademisi Pak, kita cuma tahu umur ke sana lebih muda, tapi secara kajian mendalam itu tidak kami lakukan. Jadi ada suatu begitu saya lihat slide Bapak seperti ini, ada kemenarikan. Jadi sebenarnya tuh event apa yang terjadi pada range waktu Pleistocene gitu loh Pak. Sehingga mature sekali dengan mineralisasi yang terjadi di selatan Jawa itu Pak. Jadi kalau mungkin dari geokimianya bisa nggak Pak dari informasi, karena kan kalau kami cuma
pabrik ini dari pabrik, dari perusahaan itu biasanya ngeliat alterasinya yang terjadi, kemudian pH gimana gitu Pak, nggak ada kajian lebih dalam. Ya, ya. Itu yang mau didiskusikan Mas Hafiz sebenarnya ya. Tadi sekilas sudah saya sempat tunjukkan di penampang terakhir bahwa tidak hanya perubahan kecepatan, tetapi juga perubahan ketebalan dari kerak gitu kan ya. Tektonik juga pada fase-fase tertentu dia bekerja dengan aktif, sehingga artinya kita punya pathway yang lebih banyak daripada periode umur tertentu. Nah itu saya belum jawab dulu ya, tapi idenya kurang lebih begitu bahwa itu tadi yang dikatakan tektonik itu memberikan jalur-jalur tertentu sehingga dia lebih mudah keluar pada kondisi ini kan. Tapi kan kalau petrologi punya dia atau hidrotermal atau magma itu dia bisa dua hal, ada pathway dia keluar, nggak ada juga nggak masalah kan, buktinya kan ada yang kita punya crusty bomb, punya cold foam, itu kan dua genesis yang berbeda kalau lebih begitu ya. Nah itu nanti yang akan kita diskusikan ya, tapi ide tadi bahwa ada sesuatu yang terjadi di biopleistosen, ada event apa, karena secara komposisi udah nggak banyak berubah, tapi tektoniknya hanya yang berubah ya, sehingga magmanya menjadi sangat katakan jenuh begitu ya dengan mineral-mineral tertentu, sehingga membawa mineralisasi yang sangat intensif dari barat ke timur. Ya, Pak Miriam, ya, Mas Alvin, boleh menambahkan sedikit ya. Berdasarkan pengetahuan dari data. Saya lebih banyak sama kayak Afi akan membahas dari sisi mineralisasi, khususnya mineralisasi emas dan mineral pengikutnya ya. Kalau kita perhatikan kan memang kalau kita berjalan dari arah, saya lebih banyak akan berbicara dari barat ke timur dibanding dari utara ke selatan atau selatan ke utara, karena itu yang diketahui. Nah, kalau kita jalan dari arah barat itu mulai dari Cikotop aja yang berdekatan dengan Cibaliung ya. Cibaliung, ya betul. Itu kan dekat-dekatan, tapi sangat berbeda sekali dari sisi apa namanya mineral penyusun pembawa emasnya. Kalau di Cikotop itu didominasi adanya mineral-mineral penciri kerak benua, seperti adanya stannum seperti itu. Sementara di Cibaliung itu untuk karakter kimianya itu mirip dengan apa yang ada di Cikidang, Sukabumi, ataupun yang ada di Pongkor seperti itu. Artinya, saya setuju dengan Pak Mirjam bahwa di situ saja daerah yang berdekatan itu saja sudah ada perbedaan dari perbedaan dari basement host rock tempat mineralisasi itu terjadi. Nah, kalau kita jalan lagi ke arah timur, ke arah Papandayan. Di arah Papandayan itu sendiri Arinem ya? Garut, Arinem dan Cihideng. Arinem dan Cihideng. Cihideng kan ada juga yang pernah diteliti terindikasi adanya porfiri, tetapi apakah itu porfiri yang dimaksud untuk mineralisasi atau seperti apa memang belum terlalu jelas juga, tetapi kemiripan antara Arinem dengan Pongkor itu masih cukup banyak kesamaannya. Nah, yang unik adalah jalur dari Aji Barang, Purwokerto sampai ke Kebumen. Di situ mineralisasi emas yang terjadi bukan berada pada bentuk-bentuk vein ataupun berada pada daerah oxide zone seperti yang berada pada di high sulfidasi gitu kan. Tetapi dia menyusup di antara semacam batuan beku dan membentuk jalur-jalur terputus. Nah, apakah ini merupakan seperti yang disebutkan Pak Mirjam tadi, bagian dari bongkah-bongkah bongkah-bongkah yang masuk, yang menyusup pada saat subduksi, karena itu terputus dan sangat eratif sekali. Nggak kontinus. Jadi nampak di Aji Barang kita jalan sedikit saja 100 meter itu udah hilang. Tapi di Kebumen kita ketemu lagi seperti itu. Nah, tetapi begitu kita masuk ke Jawa Timur, itu terjadi smoothing lagi tuh. Itu mineralisasi berjejer mulai dari Jawa Timur sampai ke Pulau Bali. Trenggalek ya mulainya mungkin ya. Trenggalek kan mulainya. Trenggalek betul. Trenggalek sampai ke Banyuwangi, baru kita jalan terus sampai ke Bali, ke Lombok, di Sepotong. Bali sama Lombok sebetulnya pulau mineralisasi, tetapi wisatanya lebih mendatangkan ekonomi daripada tambang, jadi kita lupakan nambang di sana. Itu lari ke Sumbawa bagian barat. Nah itu mirip-mirip kalau menurut saya dari sisi kimiawinya, tetapi akan berbeda daerah Dompu, Bima,
sampai kita berjalan ke arah Flores. Itu udah kayak kata Pak Mirjam tadi ada dikasih gula, kalau saya bilang ini banyak dikasih air garam gitu kan. Oke. Nah, di Flores itu udah muncul VMS dan segala macam. Nah, memang kalau kita waktu saya S1 dulu kan belajarnya bahwa tektonik Jawa itu kan membelok dari Karangsambung ke arah Kalimantan ya. Tetapi dengan adanya setelah melihat perkembangan ke sini, saya lebih percaya bahwa daerah Jawa Tengah khususnya bagian dari Purwokerto dan Aji Barang itu merupakan sesuatu yang unik tersendiri. Dan ada smoothing di Jawa Timur sampai ke paling tidak ke arah Sumbawa, dan dari Dompu ke arah Floresnya sudah berbeda lagi. Jadi saya setuju, sedikit banyaknya setuju dengan Pak Mirjam, mungkin perlu arahan lebih lanjut ini Pak Mirjam untuk tentang Pulau Jawa. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Afi ya. Jadi saya sampaikan juga bahwa jarak yang pendek-pendek tadi juga tercermin dari Cikuray sama Papandayan nih. Dua gunung yang bersebelahan ini, jaraknya nggak sampai 5 km, tapi sangat kontras sekali. Nah, itu tadi seperti kasus-kasusnya Mas Erwin. Kemudian saya lanjut ke sini. Ya, makanya model ini menjadi menarik dipertanyakan. Apakah warna blok warna biru ini kelihatan ya? Biru ini ya. Yang saya tunjuk pakai kursor kelihatan Mas Afi, Mas Erwin? Kelihatan Pak, jelas Pak. Apakah sesuatu yang continuous atau spesies? Itu yang diargue sama Pak Kusuma. Makanya saya riset di sana dengan menggunakan data tomografi dan lain-lain. Ternyata memang blok-blok kecil gitu. Blok-blok kecil kontinen yang tidak sesuatu yang menerus dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Nah, kita mau namakan apa? Tapi yang pasti ini akan berimplikasi terhadap tadi penggambaran grafiti, penggambaran distribusi magmatisme gunung apinya, kemudian mineralisasinya. Nah, ini kalau yang tertarik, saya memang sedang riset di sini dengan menggabungkan data tomografi, kemudian dengan geokimia gunung api. Ternyata tidak hanya gunung api yang kuarter yang berubah, tapi tadi dari Mas Erwin yang punya data dan akses sana, demikian kan ya, bahwa konfigurasi basement, komposisi awal itu akan mempengaruhi distribusi. Ya, itu nanti kita diskusikan lah pada waktu diskusi, kalau dibahas semua selesai nanti. Baik, kira-kira begitu ya. Tapi paling enggak bahwa sesuatu yang heterogen begitu ya, kira-kira dari ini batuan di Jawa ini tidak hanya berpengaruh vulkanisme, tetapi kemudian juga berpengaruh terhadap ini mineral ekonomi. Itu Bu Rina mungkin secara ini, Bu Rina dan Mbak Nini ini secara panas bumi, mungkin ini tim yang ada mahasiswa juga yang ke geothermal kan. Pak Mirzam boleh nanya lagi Pak? Ada data perbandingan SR87 dengan S86-nya nggak Pak ya? Ini kan saya punya sejawa. Saya ada sejawa. Nilainya berapa ya Pak? Perbandingannya Pak? Yang anomali yang tinggi cuma di Papandayan, yang lainnya normal. Apakah 0, kan ini Pak, kalau kebetulan saya tesis di ini Pak di Timah, jadi kan saya melihat bagaimana peran tumbukan antara kontinen dan kontinen, kan di situ ada perbandingan SR. Nah, sebetulnya kalau di Jawa ini berapa ya Pak ya? Ini dia. Mixing model udah ada semua di Jawa ya. Kalau di sini bisa sampai tahu berapa persen kopinya, berapa persen gulanya. Ini angka-angkanya nggak saya tunjukin di garis mixing line ini, sebenarnya bisa ditunjukkan sama saya. Berapa persen sih kopinya, berapa persen gulanya, garamnya, Mas Ewin kalau ada komponen yang lain gitu kan. Ini rafkan area aja ya. Oh iya Pak, ya Pak. Ya. Saya jadi sepakat dengan Pak Mirza lihat ini. Nggak apa-apa, nggak sepakat juga boleh Mas, gitu malah sebetulnya ada lain gitu ya. Tapi untuk geothermal, seingat saya ya bahwa gunung api yang di dekat dengan Palu itu juga menarik. Mungkin secara sumber panas lebih besar sehingga saya nggak tahu tuh ya. Mungkin itu salah satu reason kenapa di Jawa juga di bagian selatan yang sekarang lebih banyak yang udah banyak beroperasi daripada di utara. Mungkin Bu Rina sama Bu Nini ini ada tambahan terkait dengan ini apa namanya konfigurasi Jawa yang kompleks gitu kaitannya dengan geothermal. Oh Pak Andri udah live lagi nih, mau menambahkan Pak Andri tadi sepertinya masih terputus Pak Andri, Mas Afi masih menunggu. Oke. Tadi kalau misalkan perbedaan saja yang terjadi di antara Cibaliung, Cikotok, kemudian Pongkor itu sebenarnya cukup kontras ya. Pongkor dengan Cibaliung mungkin mirip-mirip, tapi kalau Pongkor yang keduanya dengan Cikotok itu agak beda itu.
Kemudian juga saya temukan di satu daerah di Sukabumi Timur itu ada endapan zeolit di Baya sampai Cipatujah. Dan kalau kita sampai di Cipatujah itu jelas itu ada tambang gipsum, kemudian juga ada sulfida yang katakanlah banyak tersebar di antara tambang gipsum itu, ya. Nah, itu menandakan bahwa satu sistem mungkin berbeda di selatan tuh, yaitu ada kemungkinan adanya BMS, ya. Dan itu juga sama dengan ditemukannya potensi endapan mangan saya sekarang itu belum diteliti lebih lanjut. Jadi misal saja yang ada di Cikotok itu ada besar kemungkinan karena sulfidanya itu sangat sangat tinggi, ya, dan masif di beberapa bagian, dan kemudian juga berdekatan dengan green tube atau zeolit, ya, itu bisa jadi ya merupakan satu bagian dari masif sulfide. Nah, ini saya dapatkan juga di sekitar di selatan Malang, di mana ada jasperoid yang cukup lebar zonanya, ya, dengan zeolit juga. Dan di situ ternyata memang meskipun sedimen hosted gitu. Oke, masih. Baik, Pak Andri, terima kasih. Bapak Ibu dosen yang lain ingin menambahkan mungkin? Ada Pak Arif, Pak Idam, saya lihat juga. Bu Rina, Bu Nini. Masih ada Ibu Rina, Bu Nini. Pak Halid, sepertinya sudah tidak ada lagi. Pak Halid, mungkin nanti diskusi detailnya di lapangan, Pak Halid, ya. Enggak, Pak Halid, saya balikan ke Pak Halid sebagai pengampu. Oke, terima kasih Pak Mirsam. Jadi sangat bagus ya. Jadi makin banyak anak-anak bertanya, berarti makin banyak dia akan memasukkan di dalam materi presentasinya. Kemarin tadi kan sudah dibagi 5 ya, bagi 5 kelompok. Jadi nanti kita besok itu hari Jumat itu akan ke sana membawa semua disiplin ilmu. Di situ nanti akan kita coba itu ya. Nah, saya kira cukup ya, sudah sampai sini aja. Ya, kita tutup aja ya. Baik, ya. Pak Halid. Nah, silakan tutup Pak Mirsam. Soalnya di sini rame gitu. Jadi lagi kita makan lencop ini nih. Mana Priyadi? Siap, Halid. Tapi sepertinya keluar. Di Lombok nih, Lombok. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup dulu ya. Itu sebagai kuliah pengantar saja. Mudah-mudahan untuk mematik begitu ya pertanyaan nanti pada waktu pelaksanaan ekskursi regional. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Kuliah ini mungkin besok lanjut ya Pak Halid ya dengan kuliah Pak Darji ya. Jamnya anak-anak sudah tahu ya Pak Halid ya. Kasih itunya juga sudah dikasih linknya sudah dikasih juga. Oke. Ya. Baik Pak Halid, terima kasih Pak Halid. Sama-sama. Baik, kalau gitu kita tutup ya, saya kembalikan ke Pak Idam untuk menutup. Ya, saya silakan Pak Idam. Langsung saya ditutup aja Pak Minjam atau ada sesi foto dulu Pak Halid? Oh, sesi foto benar ya. Sesi foto Halid. Ya silakan dibuka kameranya. Sudah semua ya? Bentar, ya, Pak Idam. Belum nih, lembar kedua belum nih Pak. Oke, lembar pertama 1, 2, 3. Baik, satu lagi untuk lembar kedua. Lembar kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Idam. Terima kasih Pak Halid, Bapak Ibu dosen. Terima kasih semua. Sama-sama. Silakan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, izin live. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen.